Di video YouTube minggu lalu saya menemukan pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas ya, yaitu kalau minusnya dalam apa harus di cut loss untuk ganti saham yang lain? Kayaknya nggak rela rugi gitu ya. Jadi dimana di situ saya men-sharingkan tentang cara rebalancing tapi posisinya rugi dalam, apakah harus di cut loss? Nah, kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan lagi teman-teman harus download ebook watchlist kita dulu ya, karena ebook tersebut menurut saya sangat bagus. Kita sudah menulis ebook, merilis, dan kita bagikan secara free. Dimana di situ ada mindset investasi yang benar ya, investasi jangka panjang yang benar, dan ada 3 contoh saham under value yang menurut saya tiga-tiganya kondisinya saat ini valuasinya sedang murah dan ada potensi naik 100% ya dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, jadi silahkan teman-teman untuk download dulu e-booknya ya, linknya di bawah ini. Oke, mungkin saya review sedikit mengenai video saya minggu yang lalu. Jadi di video tersebut isinya adalah bagaimana caranya atau tipsnya ketika kita pengen serok saham-saham murah ya, karena kita lihat sekarang marketnya sedang jelek, harga-harga sahamnya pada murah semua, tapi cashnya habis. Nah, salah satu tipsnya adalah rebalancing dengan mengorbankan salah satu saham yang menurut kita ya, kita ragu-ragu dengan kinerjanya atau kinerjanya tidak bagus atau jelek, kita korbankan untuk kita ambil cashnya, kemudian cashnya kita bisa belikan saham lain yang lebih bagus di harga yang murah. Lalu ada pertanyaan seperti itu, kalau minusnya dalam kira-kira gimana? Nggak rugi, nggak rela kalau rugi besar. Nah, itu yang satu ya. Nah, saat video ini diambil hari Rabu tanggal 26 Maret, IHSG naik nih, naik lebih dari 3%, di mana saham-saham bank seperti BBNI naik 8%, BBCA naik 5%, BMRI naik 8%, BBRI naik 5%. Ketika market euforia ini ada pertanyaan juga, apakah sekarang saatnya untuk all in di saham? Jadi dua pertanyaan ini sebenarnya sangat berkaitan ya. Ketika nyangkut parah, dia nggak mau ganti saham karena takut rugi, dan ketika sahamnya sudah naik, ada pertanyaan apakah saatnya masuk. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, kita kembali dulu ke mindset investasi yang benar ya, yang dimana kita semua tahu bahwa di bursa kita ada 2 tipe investor. Ada seorang trader, ada seorang investor jangka panjang. Dua-duanya ini karakteristiknya sangat-sangat berbeda. Beda cara analisa, beda time horizon-nya, beda cara eksekusi. Sama-sama katakanlah sama-sama saham BRI ya, BBRI. Kalau yang satu untuk trading, yang satu untuk investing, beda cara eksekusinya. Nah, itu dulu harus difahami. Sekarang saya bicara di ranah investor jangka panjang, yang dimana ya tentu saja di dalam channel ini kita akan selalu bicara mengenai investasi jangka panjang. Ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka fokus utama kita adalah di kinerja perusahaan ya, di fundamental perusahaan, terutama di kinerjanya. Kinerja yang saya maksud adalah laba bersihnya. Apakah ada potensi labanya naik atau tidak? Nah, kalau kita bicara mengenai kinerja, maka volatilitas harga saham dalam jangka pendek menjadi tidak penting. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya, khususnya saya sendiri mungkin ya, maka cara eksekusi atau acuan dalam saya mengeksekusi baik itu beli maupun jual adalah berdasarkan kinerjanya, bukan dari harga sahamnya. Jadi contoh nih ya, contoh misalkan nih, saya sudah pegang saham A selama 1 tahun. Kemudian saham A tersebut katakanlah harga sahamnya turun 15% misalkan. Dan setelah saya review kembali ternyata kinerjanya turun dan tidak ada potensi prospek yang bagus ya, dalam artian di tahun 2025 ini bisa jadi kinerjanya makin jatuh, makin nyungsep kinerjanya ya, maka saya tetap akan jual ya, saya akan jual karena perusahaan tidak punya prospek walaupun minus 15%, walaupun bahkan minus 20%. Saya pernah cut loss 50%. Karena memang perusahaan tidak bisa diselamatkan, dan untung saya cut loss 50% ya, sehingga saya tidak kena suspend. Cuman akhirnya setelah saya keluar dari saham tersebut dengan cut loss yang cukup dalam, saya pindahkan ke saham yang bagus, yang lebih bagus dan valuasi yang murah, dan akhirnya itu bisa rebound bagus. Secara overall itu tetap membuat kinerja portofolio saya tetap tumbuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti perjalanan
portofolio saya ya, atau mengikuti The Investor Portfolio, teman-teman sudah bisa melihat bahwa 5 tahun berturut-turut kinerja portofolio saya bisa selalu tumbuh mengalahkan market walaupun saya pernah cut loss 50%. Oke, tadi saya sudah men-sharingkan ya bahwa ketika saya pegang saham yang ternyata jelek, walaupun minus, saya biasanya tetap akan jual. Nah, lalu sebenarnya acuan saya jual itu seperti apa? Kapan saya harus jual saham? Saya sendiri dari tahun 2015 sampai sekarang, ya saya hanya menjual saham ketika menemui 3 hal ini. Kalau 3 hal ini tidak saya temuin, saya biasanya tidak akan jual. Saya tetap akan terus hold, walaupun minus, walaupun udah floating profit 20-30%. Yang pertama adalah ketika kinerja perusahaan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ketika saya menganalisa sebuah perusahaan, kemudian saya melihat prospeknya bagus dan seharusnya naik. Ya misal nih ya, kita sudah melihat rilis laporan keuangan full year 2024, kita analisa tahun 2025 ini harusnya naik. Ternyata Q1 keluar. Ternyata kinerjanya turun. Nah, setelah itu apakah harus langsung dijual? Ya, kita cek lebih dalam lagi. Apakah ini masih bisa ditoleransi atau tidak? Kalau misalkan tidak bisa ditoleransi, saya akan keluar walaupun kondisinya cut loss ya. Jadi bisa dikatakan ketika kinerja perusahaan tidak sesuai yang saya harapkan dan tidak bisa ditoleransi, saya akan cut loss berapapun itu harga sahamnya. Ya misalkan katakanlah kemarin saya beli bulan September pas di pucuk, sekarang ya berarti kan sudah turun katakanlah 30% mungkin ya. Ya saya tetap akan keluar. Karena saya berprinsip saya tidak akan mempertahankan perusahaan jelek di dalam portofolio saya. Yang saya inginkan adalah portofolio saya berisi saham-saham yang bagus. Kemudian yang kedua, ketika harga sahamnya sudah tidak murah lagi. Ya, jadi dalam menganalisa saham saya selalu akan melihat bahwa bagaimana prospek ke depan, paling tidak 1 tahun ke depan apakah labanya ada potensi naik atau tidak. Kemudian saya akan hitung valuasinya. Ternyata kalau misalkan saat ini valuasinya murah, ya saya akan beli, kemudian saya akan hold. Entah harga sahamnya mau turun ataupun mau naik, entah bandar mau akumulasi atau distribusi, entah asing mau masuk atau keluar, saya tetap akan nge-hold. Sampai akhirnya harga sahamnya naik menuju ke harga wajar ya. Dengan catatan biasanya kinerjanya juga naik ya. Jadi case yang kedua ini kinerjanya naik, harga sahamnya ikut naik. Cuman harga sahamnya ternyata kenaikannya kenceng banget nih. Ya kencang banget sehingga dalam hitung-hitungan saya, oh sahamnya sudah nggak murah lagi atau bahkan sudah over value. Nah kalau sudah over value maka saya akan lakukan jual atau take profit. Jadi ada kalanya saya take profit untuk mendapatkan capital gain, bukan hanya mengejar dividennya saja. Oke, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk tujuan rebalancing. Maksudnya rebalancing itu apa? Mengatur kembali komposisi atau alokasi dalam portofolio kita. Misalkan nih ya, kita sudah pegang saham A, terlanjur banyak nih, alokasinya sudah 50%. Oh, berarti portofolio saya hanya akan tergantung di satu saham 50 yang punya alokasi 50% ini sendiri. Padahal kinerjanya sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Ya, di sisi lain kita menemukan saham bagus yang valuasinya sudah sangat murah. Maka yang saya lakukan adalah ya rebalancing. Saya kurangi saham A ini untuk saya belikan saham B. Atau mungkin kita menemukan saham yang lain. Ya, saham lain yang punya potensi lebih bagus lagi. Misalkan saham A, saya punya saham A alokasi sekitar 20%. Kemudian seiring berjalan waktu, saya menemukan saham bagus nih. Kenaikan labanya lebih bagus, valuasinya jauh lebih murah, potensi baggernya terlihat lebih jelas. Maka saya akan jual saham A untuk saya belikan saham B. Entah ketika saya jual saham A ini posisinya cuan ataupun loss ya. Apapun itu saya akan lakukan dan langsung saya pindahkan ke saham B tadi yang menurut analisa saya kinerjanya makin bagus ya, lebih bagus dan valuasinya jauh lebih murah, potensi multi-baggernya terlihat lebih jelas. Jadi hanya ketika terjadi 3 hal ini saya akan melakukan jual saham. Kalau tidak ada ketiga hal ini saya tidak akan melakukan apa-apa, hanya hold saja. Jadi saya tidak ada cerita misalkan ada tanda-tanda market turun saya akan raising cash dulu ya supaya nanti bisa serok di bawah, itu tidak ada buat saya.
Karena kalau kita selalu berusaha untuk melakukan timing market, ya nanti itu akan mengganggu pekerjaan kita sehari-hari ya. Karena saya sendiri, keseharian saya ini tidak ada di market ya. Keseharian saya selalu di luar market, jadi ya sudah berdasarkan kinerja itu lebih oke, lebih bagus ya, lebih enjoy jadinya. Oke, sekarang saya baru akan menjawab nih pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi, apakah saya akan jual? Ya jawabannya sudah, itu saya akan jual. Yang kedua, kapan harus all in? Nah, ini juga menarik. Apakah sekarang waktunya all in? Ya kalau menurut saya jelas tidak ya. Karena sekali lagi, kalau saya ya dalam portofolio manajemen yang terpenting adalah jangan sampai kehabisan cash ya. Dan video di video yang lalu ya yang saya share tadi di awal tadi itu saya mengatakan ya, prinsip portofolio manajemen adalah jangan sampai kehabisan cash. Dengan cara yang pertama nabung tiap bulan, yang kedua rebalancing. Anggap saja kita nggak nabung tiap bulan ya, tapi kita melakukan rebalancing. Nah, ini yang akan selalu kita lakukan. Dan teman-teman sendiri ketika melihat portofolio saya ya, saya selalu melakukan rebalancing. Karena memang di investor portfolio saya tidak melakukan top up. Jadi yang saya lakukan adalah rebalancing. Termasuk dalam melakukan cut loss. Jadi saya selalu akali ketika saya mau melakukan cut loss ya, misalkan sahamnya jelek, minusnya 15% dan saya menemukan saham bagus yang harganya lebih murah, saya akan jual saham A walaupun cut loss 15% dan duitnya langsung saya belikan saham B ya. Jadi saya jual, tidak saya tahan cashnya tapi langsung saya belikan B. Jadi disitulah cara saya cut loss dengan rebalancing. Kenapa saya berani melakukan seperti ini? Karena dalam kita menghitung kinerja portofolio, yang kita hitung itu bukan berapa cut loss-nya, berapa take profit-nya, bukan. Tapi adalah berapa kenaikan valuasi dalam portofolio kita. Nah, itu yang mempengaruhi atau itu yang menunjukkan kinerja portofolio kita tumbuh atau tidak. Ya, entah kita take profit ataupun cut loss, pada ujungnya adalah bagaimana valuasi portofolio kita apakah naik atau tidak. Dan itu yang lebih penting. Nah, jadi dengan yang saya sampaikan tadi ya istilahnya sih tidak ada cerita kita all in ya. All in dalam artian kita tidak pegang cash sama sekali semua dalam bentuk saham, itu tidak. Karena pada akhirnya ketika kita sudah menghabiskan cash kita semua, tetap akan ada satu saham yang ini bisa kita anggap sebagai buffer cash ya. Jadi ketika kita butuh cash, maka ada satu saham yang akan kita jadikan sebagai cash ya, bisa dengan cara rebalancing tadi. Oke, itu tadi tips dari saya mengenai kapan harus all in atau apakah harus cut loss ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih dan kita jumpa di video berikutnya. Salam Passive Income.